waktu baru masuk ke Indonesia pada 1980 di tempat lobi yang Ban Tokyo, di situ di lobi ada hias dindingnya. Itu tapis. Manis sekali. Tertarik hatinya. Waktu itu pertamanya. Telah tercatat dengan tinta emas bahwa bumi Sumatera adalah bumi bergelimang emas. Selain dijuluki bumi Andalas, Sumatera juga dikenal sebagai Suwarna Dwipa yang bermakna pulau emas. Tak sekadar menjadi nama pulau, Kemilau Emas bahkan turut menjadi bahan sandang para penghuni pulau ini. Namun, siapa nyana bahwa benang emas yang jalin menjalin menjadi kain itu justru bukan berasal dari si pulau emas. Ketika Sriwijaya itu berdiri, mereka ingin membuat kain kerajaan, mereka tidak punya benang emas, maka bongkahan-bongkahan emas itu mereka bawa ke Siam. Nah di Siam di sana dibuat benang emas, dikembalikan ke Sumatera, dibuatlah songket pakai benang emas, maka songket-songket yang lama itu pakai benang emas. Nah Lampung pun demikian. Kain Lampung yang bersulamkan benang emas dikenal dengan nama tapis. Banyak peneliti tertarik untuk menyibak tabir di balik tapis. Salah satunya adalah seorang Jepang, Yoshi Yamazaki. Ya waktu itu 80-an, awal 80-an, beli postcard yang dijual di Museum Pusat Jakarta itu dipakai tapis. Gambar tapis. Bagus. Kira-kira 2000-an baru mulai mengenai tekstil. Jadi waktu itu seluruh Lampung hampir sudah habis tekstil original. Habis. Kurang lebih katanya 1934. Istrinya yang pemimpin yang Pepadun. Ini pakai sarung ini, batik, kebaya. Orang Lampung ambil foto. Ambil foto itu istimewa dah, mungkin. Orang kaya saja ya, mungkin. Pasti dandannya. Dandan kayak segitu, stylenya Jawa. Udah berubah kayak segitu masyarakat Lampung. Buktinya ini. Keprihatinan Yoshi Yamazaki amat beralasan karena ia memahami bahwa sejarah tapis begitu berharga. Diperkirakan abad 2 sebelum Masehi tapis itu sudah ada. Awalnya ya mungkin hanya bermotifkan kapal, karena kapal itu merupakan penggambaran secara religius mereka atau kepercayaan mereka pada masa animisme dinamisme bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Seluruh Asia Tenggara kadang-kadang ada macam yang motifnya yang kapal. Itu kebanyakannya ikut suruh jenazah. Itu artinya rohnya yang orang yang sudah meninggal mau jalan ke dunia sana sama perahu. Selain perahu, animal mitos. Animal mitos ini merupakan hewan-hewan kepercayaan masyarakat Lampung pada masa, karena berkembangnya tapis ini pada masa animisme, dinamisme, dan masa Hindu-Buddha. Nah, tetapi menariknya untuk tapis ini, karena dia merupakan pakem, merupakan bagian dari adati, dia tidak merubah motif, meskipun Lampung itu ada Islam. Kemudian berkembang karena dia mengikuti kreativitas, inovatif dan sebagainya. Tapis itu sudah jadi ornamentik Lampung. Orang Lampung ini sebenarnya ingin sekali menampilkan ciri khas mereka, baik itu pada bangunan rumahnya atau apa yang hingga bisa tampil. Kalau kain kan mungkin hanya disimpan di lemari, tapi mereka lebih ingin memberitahu artinya ini loh Lampung punya sangat banyak. Nah di situ saya menangkap itu, wah ini peluang loh. Geliat untuk menebalkan kembali warna identitas Lampung membuat tapis ibarat terlahir kembali.
hal ini nampak di negeri Katun, sebuah kawasan yang dikenal sebagai Kampung Tapis. Mulai ini tahun 80 nah. Ya, tahun 80 nah. Ika mulai ngelajak lah. Ada mulai, Bu? Mulai ngelajak nah. Ya alhamdulillah Kak Naya si pandai, bahkan ika terjun nagot tiup Jawa, nawai sana Jawa. Tian ada belah pandai. Bahkan tian Kak pandai setor pesai di Bambu Kuning. Nah, gantai aja alhamdulillah. Reda aja Kak dapat membeli si musa-musa tian. Dapat maju cuti-cuti, berjalan cuti-cuti, jama-jama lah ngaju ke tiup si bunyi tapis di jama. Tapis memang identik dengan kata tua. Jelema tuha senapis. Lapi nasi cugot, nasi kuawa napis. Bang muda jadi kan gering ini hobi ini kan jalan-jalan. Nah itu cuman ganta melihat potensi tapis ini menghasilkan sesuatu uang adalah ini ganteng Kak mulai anak muda ini Kak mulai menyukai tapis. Jadi setelah dia balik kerja saya napis, sana pun balik aja sekolah Kak napis sebab sudah mendapat satu penghasilan. Harapan ikam satu, hiji ngeri Katun memang sudah didukung di berbidang pihak pemerintah, Pekrab sudah, pemerintah sudah, Bank Indonesia pun sudah ngebina ikam dija, bahkan sampai sebagus ini ulah Bank Indonesia ini. Cuman satu, ikam kilo jama pemerintah utama Pak Camat nih, Pak Lurah nih, dan Pak Bupati nih khusus nih, itu harga guai selamat datang di Kampung Tapis. Seperti sekam katong kan pusing, petunjuk jalan nih di Dipa, pok nih di Dipa. Jadi bang ada arahnya ke sini, ijilah pok nih, ijilah Kampung Tapis nih. Emang kadu ngedok galeri ini adalah UKM, anjak dinas koperasi. Cuman kan itu ada tempat galeri nih. Kamji kan lagi pemula, jadi makum tertata penuh. Jadi kalau mau ngedok katong temui, hiji lo kalau tapis nih, hiji lo tempat nih, kenal lo. Dan satu bong tapis hiji ke kilo jama Pak Gubernur khusus nih, dia saya sanggup putus kok. Sebab hiji ke kilo tapis hiji bong harga terus maju, terus mak lebon timbul tenggelam. Adakanlah emblem di sana sekolah. Titik kecil gawah mata kibau umpamanya di baju sana sekolah. Satu SD lebih, SMP lebih bala, SMA lebih bala. Itu kontinu, tapi jangan bordir. Bongnya bordir akses cuma satu orang. Tapi bong tapis adalah headmate tangan, seluruhnya akan kebagian semuanya. Itu permintaan dari tapis di zaman. Katakanlah kalau kita memang mau menjadikan dia sebagai satu budaya tak benda, kita harus perjuangkan itu bisa masuk gitu, dan tidak akan ditantang oleh negara-negara bahwa ini bukan punya Indonesia, itu udah pasti punya Indonesia dan itu berada di Lampung, karena Lampung sini tidak bisa hak patenkan karena kita hanya punya hak demografis bahwa ini adalah karya nenek moyang Indonesia yang ada di Lampung, semua sebenarnya karya itu. Jadi untuk mempertahankannya itu, yang pertama adalah bahwa tidak henti-hentinya masyarakat daerah, terutama pemerintahnya, itu jangan menggantikan kostum-kostum yang aneh-aneh, tapi tetap tapis.